Shalom Bapak Saudara, shalom semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih Kau ajaib di tempat ini. Engkau dasar kami yang teguh. Kalau sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kami hendak bernyanyi, memuji, dan kami tahu Kau bertahta dalam pujian kami. Kesembuhan, pemulihan, kekuatan yang baru terus Engkau alirkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami siap memuji, meninggikan Tuhan. Yang siap bersama saya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara, karena Yesus kita adalah dasar yang teguh. Tidak ada yang Tuhan yang seperti Dia, Allah yang dahsyat. Amin Saudara. Boleh tepuk tangan sama-sama kemana? Dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman Yesus. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku. Amin. Angkat tangan. Aman bersamamu. Ku percaya, ku percaya Yesus. Yesus, Kau dasar yang itu dia. Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Katakan Yesus, Yesus, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku, amin. Sungguh ku percaya masa depanku, masa depan dalam rancangan-Mu, dalam rancangan-Mu. Ku percaya, come on, ku percaya Yesus. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, sungguh ku percaya masa depanku. Sungguh ku percaya masa depanku, masa depan dalam rancangan-Mu, dalam rancangan-Mu. Ku percaya, ku percaya, oh yeah, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yeah, oh ya Tuhan, ku percaya akan. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Oh, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Dia dasar kita yang teguh, percaya dengan amin. Kita doa sama-sama yuk sekali lagi. Tuhan, terima kasih Kau ajaib dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, sebab Engkau dasar kami yang teguh, rancangan-Mu yang terbaik. Tuhan, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, kami tahu Tuhan rancangan-Mu terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sungguh percaya. Dalam hadirat Tuhan saudara boleh duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Yesus. Yesus, Yesus. Ora baya syata karala la bara la bara la. Kira la baya syata la bara la.
Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, berikan hanya nama Yesus, oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, beri aku sama-sama katakan dengan iman Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Oh, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, ora bayasya Tuhan Yesus, ora hanya nama Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Pengharapan kami Tuhan, Kau pengharapan kami, ku berharapan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kepastian berikan ku
Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku boleh Bapak Ibu sendiri jemaat, boleh mengangkat tangan, hanya nama Yesus, hanya waktu gak ada jalan Tuhan, tentunya di sana Tuhan mau dekat sama kami. Tuhan, kami memutuskan diri untuk kami fokus sama Tuhan Yesus. Kami memutuskan diri untuk kami mau dekat sama Tuhan. Tuhan, kami kangen sama Tuhan Yesus. Kami kangen ya Tuhan. Kami kangen sama Tuhan Yesus. Hanya nama saudara yang mulai jauh dari Tuhan, mari dekat lagi sama Tuhan. Sebab dalam hadiratnya ada kesembuhan, pemulihan. Oh Jesus, boleh musik memuji Tuhan hari ini. Saudara bebas menyembah Dia. Haleluya. Kangen sama Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Oh dana kaya syakara. Haleluya. Oh yeah. Kau segalanya. Yes, nama Yesus berkuasa saudara. Nama Yesus yang berkuasa. Dan dari mulut kita sama-sama yuk kita berkata, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Jawaban pengharapan, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, Yesus, berikan ku hanya nama Yesus, hanya nama hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, come on, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Hadiratnya mengalir di tempat ini saudara. Hadiratnya memberikan kekuatan yang baru. Come on. Oh haleluya. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy.
Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus, oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Come on, break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power. Your name, come on. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn light. Your name is power. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn light. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over it. Perkatakan buat keluarga kita, saudara. Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus, oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, namanya berkuasa. Come on. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn light. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Your name is power. Come on. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, break every stronghold. The shadows burn like a fire. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Family, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, boleh angkat tangan. Your name is power. Come on. Your name is power. Kesembuhan, kehidupan, Islam, mematahkan
mematahkan segala kutuk dan maut, saudara. Break every stronghold, burn light, dan apinya membakar setiap kita untuk kita terus mencintainya lebih lagi. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yes. Wow. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Boleh Bapak Ibu sendiri dengan percaya, yuk sama-sama. Aku punya God. Itu dia, saudara. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak dan Saudara, kawan. Hey, aku punya Tuhan yang berjanji dan sanggup mengenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Ada sorak-sorai bagi Tuhan Yesus lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Oh, aku punya bersoraklah bagi namanya yang ajaib, saudara. Sama-sama bersama. Janji dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, Kau ajaib Tuhan, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Janji dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar ku bersuka. Tuhan Yesus, perbuatanmu ajaib Tuhan. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara, kita sepakat sama-sama unity, perkatakan dengan iman, nyanyi bersoraklah. Janji dan bersoraklah. Di hari-hari terakhir akan bangkit sebuah tentara yang dahsyat, tentara yang mempunyai iman dalam kemenangan dan
Tuhan itu saudara dan saya. Laut bergelora menderam nama-Mu, bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji sepertinya, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Dia Allah yang dahsyat, tiada janji seperti yang ada pada Yesus. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang ajaib, saudara. Oh haleluya. Yes. Dahsyat, dahsyat. Amin. Yuk kita doa dulu saudara. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Kau bertahta di atas pengagungan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Dan kami tahu ketika Engkau bertahta, pengudusan yang daripadamu mengalir di tengah-tengah kami. Dari tempat ini sampai radius seluas-luasnya di dalam nama Tuhan Yesus, cengkram dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga pengudusan terjadi dan yang tidak kudus tidak dapat bersatu dengan yang kudus. Teritorial kerajaan Allah ditegakkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau bergerak di tengah-tengah kami. Roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas setiap kami. Ajari kami untuk bergerak kemanapun yang Engkau mau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membawa kami, anugerah-Mu yang memampukan kami. Kami siap Tuhan, kami siap. Dan semuanya siap katakan, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, dahsyat saudara ya. Saudara, dari tadi sebenarnya dari kemarin saudara, saya sudah siapkan beberapa hal untuk saya bisa bawakan di tempat ini, untuk bisa saya sharingkan di tempat ini. Tapi rupanya Tuhan kali ini bergerak rada mendadak, tapi ya nggak apa-apa saudara ya. Beberapa waktu yang lalu, jadi saya buka dengan sharing ya saudara. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang pelayan Tuhan. Dia melayani kebetulan di bidang aransemen, dia di bidang musik. Dia ngomong sama saya seperti ini, "Kok ini gimana ya? Aku nih terlibat di dalam pelayanan. Tapi tidak bisa dipungkiri ada sesuatu yang udah mulai padam di sini." Nah, itu bahaya itu saudara. Karena gini, sebenarnya ketika seseorang ini atau seorang anak ini memiliki kegelisahan itu sehat. Percaya nggak? Kegelisahan itu sehat. Tapi ketakutan dan kekhawatiran itu yang tidak sehat. Kegelisahan membawa saudara dan saya maju berkembang. Kegelisahan membawa saudara dan saya tidak akan pernah puas dengan yang namanya keintiman, bahkan kebenaran firman Tuhan. Kegelisahan membawa kita untuk bertumbuh, kegelisahan membuat kita tidak bebal. Kalau misalnya ada seseorang yang tidak memiliki kegelisahan dalam hidupnya, itu hati-hati. Itu bahaya saudara. Di dalam firman Tuhan, Tuhan itu sampai pernah marah untuk dua tempat. Yang di daerah Galilea itu salah satunya kalau nggak salah Korazim, dan ada beberapa desa lainnya di daerah Danau Galilea. Tuhan marah besar, dia sampai bilang gini, kalau Sodom Gomora ngelihat apa yang kamu lihat, mereka sudah bertobat katanya. Tapi kebebalan ini terjadi di tempat itu.
Lalu Tuhan Yesus pernah menangisi Yerusalem juga. Kenapa saudara? Karena Yerusalem memiliki kebebalan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saudara ya, kita ada hari raya Israel yang namanya Pondok Daun. Dan itu tertulis di firman Tuhan, kalau Anda cari itu ada kisah di mana Tuhan Yesus ingin merayakan Pondok Daun. Saudara-saudara Yesus ngomong, ayo berangkat ke Yerusalem, tunjukkan siapa dirimu. Di ayat selanjutnya sebenarnya Tuhan Yesus tahu banyak orang yang ingin membunuhnya di Yerusalem. Akhirnya keluarganya dan murid-muridnya dulu berangkat, baru Tuhan Yesus berangkat belakangan. Bayangkan, kota paling rohani di dunia pada waktu itu. Mungkin saat ini juga seperti itu. Yerusalem, kota damai. Sangat miris ketika kita lihat sampai detik ini, sangat susah damai di Yerusalem. Terlalu banyak konflik di sana. Kota yang sebenarnya harusnya menjadi tempat bait Allah berdiri dan para imam yang menjembatani antara umat Tuhan dengan Tuhannya tidak bekerja sedemikian rupa. Bahkan Yesus mau masuk ke sana aja dia harus hati-hati. Yesus kalau misalnya saudara pelajari lebih banyak tinggal di daerah Galilea. Dan kalau misalnya dia ke Yerusalem, dia tidak menginap di daerah Yerusalem, tapi dia menginap di daerah tempatnya Lazarus, Marta, dan Maria. Di Betania. Menyedihkan saudara, sampai Tuhan Yesus menangisi Yerusalem karena ada kebebalan di situ. Nah dari situ kita harus ngerti. Beberapa hal yang harus kita waspadai dalam hidup kita yaitu apa? Ketika api itu sudah mulai meredup atau bahkan dingin. Ketika saudara memiliki kegelisahan, saya mau kasih tahu, itu sehat saudara. Kegelisahan membuat saudara tidak nyaman dan mau bergerak lebih. Tidak seperti orang-orang di Yerusalem merasa saya sudah cukup rohani, saya sudah cukup ini. Dan akhirnya hal itu yang membawa kecelakaan sendiri untuk mereka, kebinasaan sendiri untuk mereka. Saudara, perjalanan kita dengan Tuhan, itu bukan bicara tentang mendekat, stuck atau menjauh. Gak ada itu. Aku lagi flat-flat aja nih sama Tuhan, saya lagi stuck. Sebenarnya gak ada. Karena Tuhan itu terus bergerak. Yang ada kita mendekat atau menjauh dari Tuhan. Kata bergaul dengan Tuhan di dalam firman Tuhan itu menggunakan kata halakah. Kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia bergaul itu kita pahami dengan seseorang yang sering ngobrol, betul ya? Si A dan si B ini bergaul dengan baik, mereka bersahabat dan mereka bergaul dengan baik. Bayangan orang Indonesia adalah dua orang ini sering ngobrol bareng dan bertukar pikiran. Tadi di dalam bahasa Ibrani dan Aramaik menggunakan kata halakah yang memiliki arti berjalan bersama. Bukan tanpa alasan kenapa kata bergaul dengan Tuhan. Itu kan kalau ditulis dalam firman Tuhan itu kan kalau nggak salah ada beberapa kali. Nuh bergaul dengan Tuhan. Henok bergaul dengan Tuhan. Itu menggunakan kata halakah saudara. Dan ini yang menarik, ketika saudara buka di dalam Kejadian saudara. Ya. Kalau Anda buka di dalam Kejadian 3, ini ada sebuah peristiwa di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, singkat cerita, Hawa dibujuk oleh ular, Hawa ambil buah itu, dia makan, dia tawarkan ke Adam, dan Adam makan
makan itu dan permasalahan besar terjadi. Yang makan buah pertama siapa? Hawa. Tapi ini disebut sebagai dosa siapa? Dosa Adam. Nah, repot toh? Ya itulah laki-laki, saudara. Yang disebut tetap dosa Adam. Karena apa? Yang terima perintah siapa? Adam atau Hawa? Adam. Adam yang terima perintah. Tapi karena cinta kira-kira, dia makan itu. Tapi kita belajar sesuatu yang lebih mendalam tentang kejatuhan manusia. Ada banyak hal yang menarik di sini kalau untuk kita pelajari. Tapi hari ini kita mau belajar yang di Kejadian 3, ayatnya yang ke sebentar ya. Ayatnya yang ke 12. Oke. Di sini dikatakan manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau buat ini? Jawab perempuan itu, ular ini yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat yang ke-16, firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan berahi. Sebenarnya bukan berahi, tapi ingin menguasai, saudara ya, kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Amin. Saudara, ketika saudara melihat ini peristiwa yang sangat kompleks. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh, lalu mereka melihat ketelanjangan mereka, mereka lari ke tempat masing-masing. Lalu di situ sebenarnya Tuhan mencari mereka. Adam, Hawa, di mana kamu? Kalau di dalam bahasa aslinya itu dikatakan Ayeka. Ayeka. Ayeka itu sama seperti seorang pasangan yang berteriak dengan pasangannya di kematiannya. Jadi bukan berarti Tuhan itu tidak tahu Adam di mana, tapi Ayeka itu seperti aku tahu kamu di situ, tapi kamu di mana di dalam perjanjian ini? Ngerti nggak saudara? Jadi kayak seorang pasangan melihat pasangannya yang di dalam kubur, aku tahu badanmu di sini, tapi kamu meninggalkan aku selamanya. Jadi teriak-teriak, Ayeka, Ayeka, dan teriakan yang sama Tuhan teriakkan di tengah-tengah Firdaus. Dan di situ sebenarnya kadang kita berpikir, wah Tuhan itu jahat, kaku, itu karena kesalahan diusir dan lain sebagainya. Tidak saudara. Ketika Anda melihat semuanya itu, harusnya Tuhan bilang, di hari engkau memakannya, engkau akan mati. Betul? Kenyataannya mati enggak? Mati enggak? Enggak mati. Di hari mereka memakannya, mati enggak? Enggak. Sekarang saya nanya, ada yang mati enggak? Hah?
Ada? Enggak, ada. Ada yang mati. Siapa yang mati? Yang kulitnya dipakaikan ke mereka. Anda tahu, Adam dan Hawa menutupi tubuhnya dengan daun-daunan yang ada di sekitarnya. Dan Tuhan mengganti dengan pakaian dengan bahan kulit binatang. Artinya ada yang mati di situ. Siapa yang mati? Binatang yang tidak bersalah sebenarnya. Dan sebenarnya itulah kenapa kalau misalnya kita ini ngerti saudara, kekristenan itu bukan berbicara ibadah seperti amal ibadah. Beda saudara. Kita itu ibadah korban, sakramen, sacrifice. Bedanya apa? Kalau model yang amal ibadah. Oh, kamu amalkan ini, maka kamu akan dapat ini. Kamu amalkan seperti ini, maka kamu akan mendapatkan hal seperti ini. Kita tidak seperti itu. Tapi kita berhubungan dengan sacrifice atau korban. Sampai di sini Anda ngerti saudara? Ketika dikatakan, karena kesalahanmu di hari engkau memakannya, kamu akan mati. Tapi di hari Adam memakannya, bagaimanapun, supaya Adam bisa bertemu dengan Tuhan pada waktu itu. Yang pertama kali yang menaruh korban siapa? Tuhan. Saudara harus paham, kita harus paham, korban itu bukan berbicara tentang Tuhan butuh persembahan kita. Korban bukan berbicara, apalagi di dalam perjanjian lama, korban bukan berbicara tentang Tuhan tuh haus darah. No. Korban itu bukan berbicara tentang Tuhan tuh suka wangi-wangiannya. Enggak, saudara. Korban itu berbicara tentang ada sebuah hukum. Korban itu diambil di dalam bahasa, saya mengucap syukur, kita tuh tinggal di Indonesia, banyak resapan dari bahasa Arab. Salah satunya korban. Di dalam bahasa Arab, nanti bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani itu tuh banyak hal yang similar, banyak hal yang terdengar sama. Contohnya rahim dalam bahasa Indonesia, rahim, rahem. Cuma beda nyebutnya aja, mereka pakai gitu. Kalau bahasa Indonesia rahim, jelas. Banyak hal kayak misalnya lagi tadi korban. Korban di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan karab. Karab atau korban itu sebenarnya bicara tentang apa? Mendekat. Arti dari karab itu sendiri sama seperti bahasa Indonesia karib. Tahu saudara karib? Ada sahabat karib, ada teman yang karib. Karib itu apa? Ada pergaulan di situ. Loh, artinya ini berbicara tentang manusia dan Tuhan, bagaimana untuk mereka bisa bertemu lagi. Karena Tuhan itu ya dan amin. Setiap hukumnya ketika sudah diperkatakan dan taf dimeteraikan, maka hukum itu akan berlaku sampai selama-lamanya. Bahwa ketika dosa itu berhubungan dengan maut, tapi karena begitu cintanya Tuhan dengan manusia, disitulah Tuhan memperkenalkan manusia dengan yang namanya korban. Kalau misalnya kita belajar lagi, Kain dan Habel. Itu kan peristiwanya kan Kain dan Habel itu kan korbannya Kain diterima, betul ya? Korbannya Habel ditolak. Saya sedang ngecek saudara ini bener dengerin atau cuma bengong ini.
Korbannya Kain ditolak dan korbannya Habel diterima. Itu berbicara tentang apa sih? Oh, karena Tuhan tuh suka aromanya binatang yang dibakar dan disembelih? Enggak. Kenapa Kain ditolak? Ingat loh ya, kata korban di sini artinya sebenarnya mendekat. Bahwa hari itu, kalau misalnya Anda baca dari bahasa aslinya, bukan cuma berbicara tentang mereka mempersiapkan korban, lalu dibakar seperti yang di film-film itu saja. Enggak, saudara. Di hari itu ada hari perjumpaan antara Tuhan dengan manusia. Siapa itu? Antara Tuhan dan Kain dan Habel. Ketika Habel mendekat, korban diterima, artinya dia diterima untuk boleh mendekat. Kain tidak bisa. Kenapa? Karena hukumnya tetap terjadi. Kain dan Habel bagaimanapun manusia itu sudah ternoda dengan yang namanya dosa. Ngerti maksud saya, saudara? Anda bayangkan, kalau Kain dan Habel, di situ Habel diterima sama Tuhan. Betul ya? Habel diterima sama Tuhan. Karena apa? Ada yang mati di situ. Siapa? Korban sulung yang dia persembahkan. Itulah kenapa Habel bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak paham. Kita seringkali berpikir Allah Tuhan di dalam perjanjian lama itu begitu kejam, saklek. Enggak loh saudara. Tuhan tuh adil dan di dalam keadilannya, kemuliaannya dinyatakan. Apakah Tuhan saklek? Nanti saya akan sampaikan. Kalau misalnya kita bilang Tuhan sesadis itu, enggak juga. Lalu kenapa Kain ditolak? Kain yang dia bawa di dalam korbannya apa? Apa saudara? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu ya yang menarik. Ada seorang rabi yang menjabarkan tentang hal ini. Itu Kain bukan cuma membawa sekarung, 2 karung saudara. Tapi membawa hasil terbaik dari panen yang dia punya lalu dibakar. Tapi Kain tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Apakah karena Kain kurang, oh ini kurang sungguh-sungguh, oh ini kurang capek, lumayan capek loh sebenarnya. Kenapa ditolak? Karena hukum itu tetap harus jalan. Kalau Kain mendekat, harus ada kematian di situ. Ingat, karena kemuliaan dan kekudusannya Tuhan, itu radiasinya tidak bisa mentolerir apapun. Sehingga kalau Kain diterima mendekat, siapa yang mati? Siapa yang mati? Kain. Bisa ngerti saudara? Bukan tentang Tuhan haus darah, bukan. Tapi di dalam pertemuan itu mau gak mau harus ada yang mati karena hukum berkata dosa, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, dan kalau hari itu Adam dan Hawa masuk di dalam dosa, Tuhan menghampiri mereka. Anda bayangkan siapa yang bawa korban sebenarnya? Tuhan. Akhirnya ada seekor binatang yang dipotong. Ada kematian terjadi di situ dan kulitnya dipakaikan ke Adam dan Hawa. Ini bukan berbicara tentang Tuhan itu haus darah. Bukan berbicara tentang Tuhan butuh korban kita, enggak. Tapi kekudusannya tidak bisa mentolerir apapun. Kemuliaan Tuhan tidak bisa mentolerir apapun. Anda pelajari dan Anda harus bisa membedakan antara pribadi Tuhan dengan kemuliaan Tuhan. Itu 2 hal yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi, ini mungkin beberapa rada susah ditangkapnya. Pribadi Tuhan
dan kemuliaan dan kekudusannya Tuhan itu dua hal berbeda. Di dalam firman Tuhan, kemuliaan Tuhan benar-benar dilihat secara penglihatan roh dan physically, itu tuh dua kali di dalam Yeremia dan Yehezkiel. Dan di dalam kemuliaannya itu ada yang namanya Merkabah. Merkabah itu apa? Oh itu tanknya Israel, bukan saudara. Memang tanknya Israel itu menggunakan kata Merkabah juga atau Merkava. Merkabah itu apa? Atau Merkavah itu apa? Tahta kemuliaan Tuhan. Nah, di tahta kemuliaan Tuhan itu ada 3 jenis malaikat. Betul? Di sini ada yang roda-roda, yang mata di mana-mana, itu namanya opamim. Ada kerubim, ada serafim. 3 malaikat ini itu adalah bertugas, kerubim tugasnya menjaga batas kekudusan. Anda bisa cek dalam firman Tuhan, kerubim ditugaskan sama Tuhan untuk menjaga dengan pedang berapi-api di sekeliling Firdaus, betul? Supaya manusia nggak bisa masuk lagi. Begitu juga ketika Tuhan datang dengan tahta kemuliaannya, serafim, kerubim, opamim ini akan turun juga. Serafim, kerubim, opamim itu tidak mentolerir siapa kita. Karena bagaimanapun yang tidak kudus tidak bisa bersatu dengan yang kudus. Karena apa? Di situ ada kerubim yang menjaga dengan pedang menyala-nyala. Kalau ada yang nggak kudus, dia sambar, yang namanya serafim akan sambar itu dan kematian terjadi. Ini pernah terjadi. Waktu Usa menahan tabut perjanjian, lalu dia disambar, bam, mati. Itu keluar api dari langit, itu menggunakan kata yang sama dengan seraf atau serafim. Nggak main-main saudara. Contohnya, Abraham bertemu dengan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Begitu Abraham mau ngecek penglihatannya tentang semak berapi, waktu dia mendekat, Tuhan bilang apa? Tanggalkan kasutmu. Lalu waktu Musa. Waktu Musa mau mendekat lagi, Tuhan bilang apa? Jangan dekat-dekat. Artinya ada batas yang tidak bisa dilewati, kecuali ada kematian di situ. Bisa ngerti ya maksud saya? Nah, disitulah sebenarnya bukan berarti Tuhan tuh haus darah, bukan. Tapi oleh karena keadilan dan kekudusan dan kemuliaannya, A ya A, B ya B. Gak ada yang dibatalkan di situ, tapi ada yang digantikan. Ngerti maksud saya saudara? Harusnya ada mati, tapi hari itu siapa yang mati? Binatang yang dipakai sama Adam dan Hawa kulitnya. Begitu juga Kain dan Habel. Habel bisa mendekat itu ya kalau dalam bahasa aslinya. Habel menaikkan karaf di hadapan Tuhan. Itu maksudnya dalam bahasa aslinya itu gini. Habel masuk dalam hadirat Tuhan. Dan karafnya dan bagaimana Habel mendekat itu diterima sama Tuhan. Jadi hari itu terjadi pertemuan panim el panim, muka dengan muka antara Tuhan dengan Habel. Tapi Kain ditahan sama Tuhan, jangan masuk. Why? Karena kalau kalau Kain masuk, hukum berkata, upah dosa adalah maut, maka di situ serafim dan kerubim akan menyambar Kain dan Kain yang akan mati. Bukan berarti Tuhan itu sadis, bukan. Tapi hukumnya ya dan amin. Yang tidak kudus tidak bisa bersatu dengan yang kudus. Coba kalau misalnya kita berpikir betapa sadisnya Tuhan. Anda lihat setelah Kain dan Habel peristiwa itu. Habel bisa mendekat, Kain tidak bisa mendekat. Setelah peristiwa itu selesai, saya mau nanya, Tuhan ngobrol sama siapa yang tertulis dalam firman Tuhan? Hah? Tuhan ngobrol sama Kain loh. Tuhan ngomong sama Kain, Kain, mukamu jangan asem, kan?
Anda bayangkan betapa Tuhan itu tetap mengasihi. Tapi gini ya, Tuhan panjang sabar. Betul? Anda cari dalam firman Tuhan. Dia panjang sabar, bukan maha sabar. Bedakan dua hal ini. Beda nggak? Beda banget. Kalau maha sabar itu tidak terukur. Kalau panjang sabar artinya ada ukurannya. Nah, kesabarannya panjangnya seberapa, Pak? Jangan diukur. Karena apa? Begitu cawannya penuh, cawan murkanya akan ditumpahkan. Itu Tuhan. Anda lihat, Tuhan tetap ngobrol sama Kain. Kain, mukamu jangan kayak gitu. Itu dosa ngintip. Nanti kamu jatuh. Kamu harus berkuasa atas dia. Lihat, Tuhan bahkan kasih bocoran ke Kain. Artinya Tuhan memperhatikan Kain enggak? Memperhatikan. Singkat cerita, Kain membunuh Habel. Apakah Tuhan langsung murka dan langsung menyambar Kain? Tidak. Apa yang Tuhan buat? Dia sindir Kain. Kain, di mana adikmu? Emang gue penjaganya apa gitu? Bayangin saudara. Oh, itu darahnya berseru-seru. Di situ akhirnya Kain tidak bisa membantah Tuhan bahwa dia yang membunuh Habel. Apakah langsung Tuhan hajar? Tuhan kasih tahu dampaknya. Ini dampaknya buat kamu. Yuk kita buka ya. Tuhan Yesus, kau baik. Di dalam Kejadian 4 ya. Ayat yang ke-10, firman-Nya, apakah telah kau buat ini, darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah atau Adamah, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, makan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Anda bayangkan, waktu Adam dan Hawa, tanah udah dikutuk. Karena membunuh Habel, dikorting lagi, bayangin saudara. Jadi harusnya tadi dengan susah payah menghasilkan, lah ini ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang ladang dan pengembara di bumi. Ayat 13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Lihat. Ayat 15, firman Tuhan. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara, kalau Anda melihat firman Tuhan kepada Kain yang sekali-kali tidak dengan tanda seru, itu tuh sebenarnya berbicara membatalkan tentang apa yang Kain ngomong ke Tuhan. Yang Kain ngomong sama Tuhan itu apa? Kain ngomong sama Tuhan, hukumanku lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Tuhan bilang sekali-kali tidak. Kau menghalau aku sekarang dari tanah ini, aku tersembunyi dari hadapanmu. Intinya gini, engkau yang menolak aku Tuhan. Tuhan bilang apa? Sekali-kali tidak. Bayangkan, di dalam kesalahannya dan di mana Kain harus menanggung dalam tanda kutip ya, upah dari apa yang dia kerjakan, Tuhan kasih jaminan ke Kain. Kurang kasih apa coba Tuhan? Dikasih tanda. Tapi lihat respon Kain. Respon Kain. Ayatnya yang ke-16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dan ia menetap di tanah Nod.
di sebelah timur Eden. Ini yang jadi masalah. Di beberapa terjemahan menarik, karena di dalam beberapa terjemahan itu dikatakan bukan hanya Kain pergi dari hadapan Tuhan, tapi dikatakan Kain tidak mau bertemu dengan wajah Tuhan. Beberapa terjemahan, Kain keluar dari kehadiran Tuhan. Bukan Tuhan loh yang nolak. Siapa ini yang tertolak? Kain. Kain keluar dari wajah Tuhan. Sedangkan kalau Anda perhatikan di dalam firman Tuhan, bukankah wajah Tuhan yang menyinari umatnya sehingga berkatnya itu bisa terjadi? Tuhan panjang sabar, artinya ada batasan. Dari sini sebenarnya kita mau belajar apa? Hendaklah kita paham. Terkadang kita secara tidak sadar, kita yang melangkah menjauh dari Tuhan. Terkadang kita tidak sadar, kita membuat diri kita larut di dalam kedagingan kita. Oh enggak Pak, semuanya ini aku tetap kok datang ibadah, tetap baca firman. Ya oke. Tadi seperti yang saya katakan, halakah itu berbicara tentang berjalan bersama Tuhan. Kenapa menggunakan kata yang spesifik, berjalan dengan Tuhan? Karena kaki yang saudara dan saya punya ini sebenarnya adalah sebuah tanda bahwa saudara dan saya bisa bergaul dengan Tuhan. Bukan cuma ngobrol sama Tuhan, nah. Kadang saudara pengen, aduh aku pengen kemah keintimanku waktu cinta mula-mula. Saya mau kasih tahu saudara. Karena ini bentuknya khotbah, kalau ini bentuknya kelas saya akan gambarkan bagannya. Gini, kemah keintiman di api mula-mula itu sangat berbeda ketika saudara memasuki kemah keintiman di mana saudara dan saya sudah akil balik. Beda. Kemah keintiman di api mula-mula, mungkin saudara bisa curhat sama Tuhan, tangis-tangisan, menikmati hadirat Tuhan. Seakan-akan Tuhan ngomong itu begitu clear dan seterusnya dan seterusnya. Lebih banyak kita yang curhat sama Tuhan, lalu kita merasakan dimandikan sama Tuhan, diberi damai sejahtera, diberi yang namanya berkat ini, itu, dan lain sebagainya. Itu kemah keintiman api mula-mula. Ayub membahas ini. Aku mengingat di masa mudaku, aku bergaul dengan Tuhan di dalam kemahku. Itu kemah keintiman api mula-mula. Ketika saudara dan saya masuk di dalam akil balik, kemah keintimannya beda. Karena kemah keintiman yang saudara dan saya masuki, ketika kita akil balik, itu gerbangnya adalah Da'at, Hokmah, dan Binnah. Ini berbicara tentang knowledge, understanding, dan wisdom. Maksudnya apa itu Pak? Oke, gini saya jelaskan pelan-pelan. Saya tahu ini rada pusing ini. Bukankah saudara memahami semua bidang apapun di dunia pasti melewati 3 hal ini, betul? Apapun, Anda bidang apapun. Mau bidang IT kah, bidang arsitek dan lain sebagainya, itu pasti ada 3 tahap ini. Da'at itu apa? Knowledge, understanding, dan wisdom. Knowledge itu bicara tentang pengetahuan. Saudara, ketika saudara dan saya mau belajar apapun, tahap pertama itu bukan ngerti, tapi tahu dulu, betul? Kita masukkan informasi, disitulah cakrawala terbuka semakin luas, betul? Tapi tergantung saudara dan saya yang mau arungi. Dari semua data yang Anda, semua informasi yang Anda punya, yang mana yang Anda praktekkan,
disitulah Anda akan masuk di dalam yang namanya pengertian. Bisa dipahami saudara? Dan ketika Anda praktekkan, Anda masuk di dalam pengertian, dan itu terjadi berulang, Anda baru akan masuk di dalam yang namanya kebijaksanaan. Nah, banyak orang Kristen stuck, tahu banyak hal, tahu firman, dengar ratusan khotbah, tapi yang dipraktekkan dalam hidupnya sebagian kecil. Lalu karena dia itu mandek di pengetahuan, makin jago untuk menilai orang. Betul? Wah, ini benar, ini salah, ini kayak gini, ini harusnya kayak gitu. Coba saudara gini deh. Salah satunya ya, nanti lucunya gini. Anda kalau terima konseling, Anda bisa ngasih nasihat. Mendadak tahu semua. Tapi kalau Anda ngalami, puyeng sendiri dan nggak tahu jalan keluarnya gimana. Pernah ngalami kayak gitu? Yang pernah masuk dalam pelayanan konseling pasti ngerti maksud saya. Karena apa? Karena itu mandek di pengetahuan. Halakah atau berjalan dengan Tuhan itu berbicara Anda dan saya hidup di dalam firman. Berjalan dengan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala hal. Di situ akan terjadi pergaulan. Oke Pak, lalu kemah keintiman ketika kita akil balik itu yang modelnya kayak gimana? Di dalam kemah keintiman ketika saudara dan saya masuk dalam akil balik, itu kemah keintimannya membuat saudara dan saya menerima banyak pewahyuan. Di situ Tuhan akan lebih banyak untuk mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan rancangan-rancangan yang di depan dan seterusnya. Pewahyuan yang baru itu terus dialirkan. Anda dan saya di kemah keintiman yang akil balik ini kita akan lebih banyak diem. Beda nggak? Beda saudara. Anda akan dibawa sama Tuhan untuk bisa melihat apa yang Anda alami dari kecil sampai Anda dewasa. Itu ternyata rancangannya itu sempurna. Anda akan tahu di situ. Ingat ya, namanya juga understanding. Anda akan mengerti betapa dekatnya Tuhan dengan saudara. Saudara, kalau misalnya saudara tanya sama saya, siapakah pribadi yang paling dekat dengan saya? Lalu saya buka untuk saudara menebak. Pasti ada yang ngomong, oh anaknya yang laki-laki. Karena anaknya yang laki-laki pasti karena sama laki-lakinya pasti dekat. Beberapa mungkin ngomong, oh istrinya yang dekat. Beberapa ngomong, oh anaknya yang perempuan yang dekat karena mukanya rada mirip. Tapi saya mau kasih tahu, siapa yang paling dekat dengan saya? Tuhan. Kenapa saya mau bilang kayak gini? Bukankah kita ini adalah bait Allah? Dan rohnya tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Roh, gini ya. Manusia sedekat-dekatnya, senempel-nempelnya. Bisa nggak nempel lebih dari 50%, bisa nggak? Fisik nggak bisa saudara. Ngerti ya saudara? Saya dengan mic ini, mic yang saya pegang pun, saya tidak menyatu, hanya mungkin tidak sampai 40% yang nempel ke badan saya, betul? Ini material, nggak bisa manunggal, nggak bisa menjadi menyatu tuh nggak bisa. Begitu juga kita dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, nggak bisa. Tapi kalau saudara dengan Tuhan, bisa nggak? Bisa. Itulah kenapa dalam firman Tuhan, Anda akan melihat, kita kadang-kadang stres. Dengar suara Tuhan atau stres, Pak, gimana? Saya mau kasih tahu jatah saudara dan saya. Jatahnya, apa yang tersembunyi di hati Tuhan, saudara dan saya bisa tahu. Tersembunyi loh di hati Tuhan, malaikat belum tahu. Tua-tua di surga belum tahu. Anda dan saya bisa tahu nggak? Bisa. Dasar firmannya di mana? Bukankah tertulis? Siapa yang tahu yang tersembunyi dari hati manusia? Selain roh manusia itu sendiri. Siapa yang tahu yang tersembunyi di hati Tuhan? Selain
rohnya. Di ayat selanjutnya dikatakan, bukankah kita menerima pewahyuan dari roh Tuhan, bukan dari roh dunia. Betul? Artinya bisa nggak? Bisa. Tapi untuk mempraktekannya, seringkali kita berjalan belum tentu dengan kaki kita. Halakah itu berbicara tentang berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu berbicara tentang Anda melibatkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan katakan apa? Akui Dia dalam segala lakumu, Dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Kalau Anda mengerti maksud hal ini, Anda akan mengerti ada yang namanya rekayasa Tuhan ketika saudara dan saya tulus untuk mencari apa yang Tuhan mau, bukan mencari yang menguntungkan. Berapa kali kita tanya Tuhan, sebenarnya yang kita cari itu hal yang menguntungkan, bukan yang Tuhan mau. Saya pernah sharingkan di sini tentang peristiwa saya jualan kaos, betul? Tuhan, yang mana Tuhan desain yang kau mau? Oh yang ini. Begitu dijual, puji Tuhan, gak laku saudara. Saya tanya sama Tuhan, singkat cerita saya tanya sama Tuhan, Tuhan, gak laku Tuhan. Kenapa gak laku? Loh, kamu kok nanya kenapa gak laku? Iya, kan aku sudah nanya sama engkau Tuhan, ini kok gak laku? Oh, kamu pengen yang laku, ya bukan yang itu. Yang itu yang aku mau, lah kan pusing. Loh, terus itu bentuk berkatnya gimana? Saya mau kasih tahu, 4 bulan itu semuanya akhirnya pengeluaran yang harus saya keluarkan, semua tertutupi. Saya dengan anak istri saya bisa lunas, kita berangkat ke Israel lunas untuk gaji karyawan, THR mereka. Tapi kan bertanya-tanya, lah ini baju berapa karung nih buat apa? Betul? Berapa tahun kemudian kami melakukan pelayanan anak raja, teman-teman yang di jalan, homeless. Waktu itu kita buat baptisan massal. Saya mau kasih tahu jumlah persis bahkan ukurannya sama persis dengan berapa yang dibaptis hari itu. Bedakan pemikiran kita, seringkali kita tidak tulus, kita mencari apa yang menguntungkan diri kita, bukan apa yang Tuhan mau. Berjalan dengan Tuhan itu berbicara tentang kita mencari apa yang Tuhan mau. Saudara, kadang kita berpikir, yang ini salah nggak ya? Yang ini benar nggak ya? Pernah nggak nanya Tuhan kayak gitu? Lalu Anda tanya sama hamba Tuhan, boleh nggak kalau kayak gini dosa nggak? Kalau kita kayak gitu dosa nggak? Pernah bertanya kayak gitu? Itu membawa kita berjalan di tepi jurang antara boleh dan nggak boleh. Paulus bilang nggak ada yang salah dengan hukum Taurat, tapi semakin karena kita ngerti Taurat, dibilang nggak boleh, malah kita kepengen. Contohnya apa? Saya kasih, misalnya salah satu dari saudara, ada tugas khusus, oke? Ini ada satu ruangan, sekian kali sekian meter. Tugasnya apa di situ? Kamu ngapain aja boleh di tempat itu. Ada makanan, ada minuman, semuanya ada. Tapi di ujung itu ada kotak, jangan dibuka. 2 minggu kamu jaga di situ. Coba. Hari pertama dilihat. Nanti udah seminggu gatel saudara, kan nggak boleh dibuka ya, dipegang-pegang nggak apa-apa kali ya. Nanti ada satu hari, kan dibilang jangan dibuka, aku ngintip aja ngintip. Lu akhirnya salah nggak? Salah. Orang yang memiliki pemikiran, cara berpikir untuk hidup dalam Taurat sama seperti itu. Yang ditanya boleh nggak bolehnya. Tapi bayangkan ketika saya tugaskan seseorang untuk tinggal di sebuah ruangan sekian kali sekian misalnya. Lalu saya bilang sama dia, saya tidak bahas kotak itu. Yang saya bahas dia, saya pengen kamu untuk melukis tembok yang sebelah sini. Saya pengen untuk kamu mendekor tembok sebelah sana. Saya pengen kamu untuk membuat hal ini, itu, dan lain sebagainya di ruangan ini. Saya tidak bahas kotak itu. Apa yang terjadi? 2 minggu kotak itu tidak akan pernah disentuh. Betul? Karena matanya fokus ke arah yang mana yang diperintahkan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau mata kita terfokus dengan yang antara boleh nggak boleh, lama-lama kecemplung juga saudara. Anda kalau mau mendekat sama Tuhan, cari apa yang Tuhan mau.
Beberapa mungkin, wah aku nih mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Good, itu baik. Tapi jangan puas di situ. Karena apa? Karena justru sebenarnya kalau Tuhan sudah perintahkan, perintah Tuhan itu yang menyelamatkan Anda. Ngerti nggak maksudnya saudara? Katakanlah misalnya perintahnya seperti ini. Chris, ini lampunya hijau, kamu jalan sekarang. Itu kan perintah yang menyelamatkan saya, ngerti ya maksudnya saudara? Chris, lampunya merah, stop, itu perintah. Tapi itu perintah yang menyelamatkan, betul? Begitu juga ketika Tuhan sudah dalam bentuk perintah. Dia berkata-kata dengan saudara dan saya mau kasih tahu, kerjakan saudara. Tapi jangan merasa berjasa ketika saudara dan saya sudah menyelesaikan perintah itu. Baca di dalam Kisah Para Rasul, Paulus pernah membahas hal ini. Bagaimana orang Israel 40 tahun di padang gurun berperkara dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Selama 40 tahun di padang gurun, kamu pernah nggak ngasih korban bakaran ke aku? Kamu pernah nggak ngasih persembahan ini itu? Orang Israel belum jawab, Tuhan ngomong apa? Kamu nggak pernah kerjain itu semua, bayangin. Loh, padahal 40 tahun mereka kerjakan itu nggak sebenarnya? Setelah menerima perintah dari Musa menerima perintah dari Tuhan, sebenarnya itu dikerjakan nggak sama orang Israel padang gurun? Baca dalam firman Tuhan, mereka kerjakan loh. Loh, kenapa Tuhan ngomong kamu tidak mengerjakan? Kenapa? Karena orang Israel hanya mengerjakan sebatas yang diperintahkan. Tidak ada inisiatif. Beda nggak? Beda saudara. Itulah kenapa kalau Tuhan sudah memerintahkan, kerjakan. Karena perintah tersebut yang menyelamatkan kita. Tapi kalau Anda mau lebih dalam, ketika Tuhan menghimbau, kerjakan. Ketika Tuhan menawarkan, loh itu gini loh, Tuhan tuh gak langsung merintah-merintah, kadang-kadang tuh Tuhan nawari saudara. Seperti ke nabinya tuh, siapakah hambaku yang ingin aku utus ya kan? Lalu nabinya bilang apa? Ini aku, kirim dia Tuhan gitu. Dia bilang apa? Ini aku, kirim aku, here I am, send me. Tuhan ngomong kayak gitu kan. Siapakah hambaku yang mau aku kirim? Tapi ya lucu sih Tuhan tuh sebenarnya. Itu kan kayak setengah bercanda ya. Karena di dalam penglihatan itu cuma satu nabi ini yang lihat. Terus Tuhan ngomong, siapa ya hambaku yang mau aku kirim? Tapi di depan cuma ada dia. Ya mungkin nabinya tolah-tolah gak ada orang. Ya aku mau Tuhan, aku mau gitu. Tapi itu indah loh. Meresponi apa yang Tuhan mau sebelum Tuhan perintahkan, masih Tuhan tawarkan. Itu indah gak? Oh itu ada poin khusus di hadapan Tuhan. Tapi Anda kalau mau masuk lebih dalam lagi, jangan cukup puas ketika Anda menyambar apa yang Tuhan tawarkan. Cari apa yang tersembunyi di hati Tuhan. Kerjakan itu. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan berbicara tentang apa? Berjalan dengan Tuhan. Di atas, di bawah, libatkan Tuhan dalam segala hal. Saya mau tanya, kalau misalnya kaki ini berbicara tentang halakah, Satan yang diwakili oleh ular itu, apa yang Tuhan ambil di hari itu? Ular waktu itu ya apa yang diambil? Kakinya diambil. Itu sebagai tanda penolakan dari Tuhan atas Satan dan malaikat-malaikatnya. Samael dan malaikat-malaikatnya. Ular tua dan malaikat-malaikatnya. Diambil kakinya karena apa? Tidak bisa halakah dengan Tuhan. Maka mereka akan berjalan dengan perutnya. Makanannya apa? Debu dan tanah yang akan jadi makanannya. Bayangkan. Bukan buah yang dari debu dan tanah, tapi debu dan tanah yang akan jadi makanan. Itu berbicara tentang apa? Semua kutuk yang jadi makanannya dia. Sekarang kita tanya sama diri kita masing-masing. Dari semua keputusan yang kita kerjakan, dari semua yang kita kerjakan, dari semua yang kita ambil keputusan, dari kita kerjakan day by day, hari demi hari. Berapa persen kita tanya Tuhan, berapa persen kita melibatkan Tuhan, berapa persen kita kerjakan itu buat Tuhan, dan berapa persen itu kita kerjakan untuk perut kita sendiri. Berapa dengar gini langsung tegang. Bener, waktu saya dibukakan hal ini saya juga tegang saudara. Karena kita tidak sadar,
Gini ya, saya suka dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu beberapa majas mirip dengan mereka yang di Timur Tengah. Kalau kita kan, oh ini kan perutmu aja, ini karena kemauan perutmu aja, betul ya? Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia, kita tidak begitu kaget ketika ada seseorang menyinggung, ini nih maunya nih perutmu kan, kamu berjalan dengan perutmu, kita nggak begitu kaget. Kalau bule kaget saudara, berjalan dengan perut itu kan apa? Berjalan dengan perut kan, majas apa ini, mereka nggak ngerti. Bahwa itu adalah sebuah sindiran, bahwa ini seenak udelmu dewe kan gitu. Bahasa Indonesia kita cukup ngerti, oh ini gara-gara udelmu kan gitu. Ini kan seenak perutmu. Kita pernah dengar kan, seenak perutmu. Itu berbicara tentang berjalan dengan perut. Berapa persen dari hidup kita kerjakan untuk perut kita. Kita berjalan dengan perut kita. Berapa persen dalam hidup kita berjalan dengan kaki kita. Yang sebenarnya kalau kita berjalan dengan kaki kita, itu berbicara tentang halakah berjalan dengan Tuhan. Saya berharap hari ini saya menaruh beberapa kegelisahan dalam hidup saudara yang membawa Anda tidak nyaman berada di dalam level kayak gini, nggak nyaman. Anda harus tumbuh lebih lagi. Harus ada kegelisahan itu. Kegelisahan untuk pengen dekat lagi sama Tuhan. Kegelisahan untuk pengen intim lagi sama Tuhan. Kegelisahan untuk ingin lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Ini kalau nggak ada kegelisahan itu ya flat. Ya aku ya gini-gini aja gitu ya. Repot, orang-orang kayak gitu tuh repot saudara. Berjalan dengan Tuhan, halakah. Sangat menarik di sini. Manusia tidak sadar, terkadang mereka kalau ngikutin ular. Ular itu diambil kakinya, manusia nggak diambil kakinya. Tapi manusia ikut-ikutan sama seperti ular, berjalan dengan seenak perutnya. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi makanannya? Debu dan tanah yang sudah dikutuk sama Tuhan, itu yang jadi makanannya. Wah Pak, tapi aku pernah ngeliat kok si A menjauh dari Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Kok tambah kaya Pak? Ya cuma kaya, belum tentu diberkati. Dua hal yang berbeda toh. Antara kaya dan diberkati itu dua hal yang berbeda saudara. Ketika Anda mengerti, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, tidak ada kesusahan di dalamnya. Artinya kalau kekayaan itu datang dan bukan berkat Tuhan, pasti ada kesusahan di dalamnya. Apa itu? Macam-macam. Tapi bukankah kita mengambil keputusan untuk berjalan dengan Tuhan? Saya mau kasih tahu, ketika Anda dan saya kita serius berjalan dengan Tuhan, berkat itu bukan digerojokin kayak gini saudara. Kalau berkat gini kan Anda harus ngepasin, betul ya saudara ya? Enggak, baca dalam firman Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat atas hidup saudara dan saya. Tahu bedanya apa? Kalau Tuhan perintahkan berkat, mau musuh Anda siapapun, pasang benteng depan, kiri, kanan, belakang, pasang tembok kayak gimana pun, berusaha jegal kita kayak gimana pun, saya mau kasih tahu, kalau berkat itu sudah Tuhan perintahkan, dia akan cari jalan untuk jadi dalam hidup Anda. Anda nggak akan takut sama apapun, Anda nggak pernah takut dengan siapapun. Anda akan punya kegentaran untuk hidup bersama dengan Tuhan. Bukan karena gentar dengan hukumannya Tuhan, bukan. Bukan karena takut dihukum sama Tuhan, bukan. Tapi takut mengecewakan Tuhan. Karena begitu Anda dan saya jatuh cintanya dengan Tuhan. Miliki hubungan dengan Tuhan. Nyalakan apimu. Kita tidak menyadari, terkadang pikiran kita, keputusan kita yang salah, membuat kita stuck. Yang terakhir, saya tadi bilang dengan teman saya yang pemusik, kenapa ya? Nah ini jawabannya. Kenapa ya? Kok di sini kok makin padam? Saya tanya sama dia. Ketika kamu hadir, kamu melayani. Kamu hadir sebagai siapa di hadapan Tuhan? Kamu hadir sebagai pemain musik profesional
sebagai penyanyi profesional, sebagai engineer profesional, atau kamu hadir sebagai penyembah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau engkau hanya hadir sebagai pemusik profesional, bilah pedangmu, ujung tombaknya adalah skill. Saya nggak bilang skill itu salah loh ya. Tapi kalau ujung tombaknya skill, suatu saat itu akan membuat hati kita sesat. Saya ngomong sama teman saya ini, saya pun punya pergumulan yang sama sebenarnya. Bukan bicara tentang apiku kok padam, enggak. Saya punya pergumulan ketika melayani seperti ini, saudara. Istri anak saya tahu lah, kadang-kadang saya mandi keringat di mobil. Kadang-kadang saya tuh deg-degan, kadang-kadang saya gemeteran. Karena apa? Saya datang sebagai pengkhotbah yang baik, pengajar yang baik. Atau saya datang sebagai yang menyampaikan pesan Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Kok saya hanya datang sebagai pengkhotbah? Saudara, saya belajar teologi, saya bergaul dengan teman-teman yang ngerti teologi. Mereka yang ambil doktoral dan lain sebagainya. Artinya saya ngerti tentang sejarah, menafsirkan dan lain sebagainya. Kalau saya hanya sebagai pengkhotbah yang baik, saya cuma comot satu ayat, bisa saya jabarkan saudara. Mau sejam, 2 jam bisa saya jabarkan. Jangankan satu ayat, satu kata saja saya bahas bisa. Jangankan satu kata, satu huruf, satu alef bet. Ada ayin, ayat, ada bet, ada taf, ada apa, itu saya bisa jabarkan. Tapi belum tentu pesan Tuhan disampaikan. Kegentaran di hati saya, Tuhan jangan sampai aku hadir cuma sebagai orang yang ngajar doang, nggak mau. Karena apa? Kalau kayak gitu, yang jadi bilah pedangnya, yang jadi ujung tombaknya apa? Skill. Kalau saudara dan saya datang sebagai penyembah, ujung tombaknya apa? Hati kita di hadapan Tuhan, betul? Hati kita yang nyembah di hadapan Tuhan. Itu ujung tombaknya. Skill itu yang menopang. Skill itu gagang tombaknya. Skill itu yang menopang. Ujung tombaknya bila pedangnya apa? Hati yang menyembah. Kalau saudara dan saya kayak gini, sharing, berkhotbah, ngajar atau apapun. Kalau kita hadir sebagai orang yang menyampaikan pesan Tuhan, ujung tombaknya, bilah pedangnya, pewahyuan, keintiman dengan Tuhan. Skill itu menjadi penopangnya. Gak gampang saudara. Itulah kenapa saya sembari ngomong sama teman saya, kita saling mengingatkan. Hati kita secara tidak sadar disesatkan oleh keputusan kita sendiri. Saya memutuskan hadir cuma sebagai pemain gitar profesional. Kelihatannya oke. Lama-kelamaan padem saudara. Saudara dan saya ini dipercaya sama Tuhan, dikasih yang namanya radiasi kemuliaan Tuhan. Radiasi kemuliaan Tuhan itu beda dengan zaman perjanjian lama. Imam-imam zaman perjanjian lama, mereka masuk dalam ruang maha kudus pun mereka harus menjaga kekudusan, betul? Sampai mereka nggak boleh bersentuhan dengan mayat. Dia bersentuhan dengan mayat, mati, betul? Bukan mati sih. Dia bersentuhan dengan mayat, maka dia najis. Bersentuhan dengan, mohon maaf, wanita yang datang bulan, dia menjadi najis. Bersentuhan dengan penyakit-penyakit tertentu, dia menjadi najis. Lalu dia harus mengasingkan diri, setelah mengasingkan diri berapa minggu, dia masuk dalam pentahiran, masuk dalam pengudusan, betul? Kita menerima radiasi kemuliaan dan kekudusan yang berbeda dengan perjanjian lama. Kenapa? Karena bait Allahnya is within you. Kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalammu. Bait Allahnya ada di dalam saudara. Artinya apa? Yesus sudah memberi contoh waktu dia hidup. Yesus, dia datang menyentuh orang mati. Bukan dia yang jadi najis, orang matinya yang jadi bangkit. Betul? Yesus datang ke wanita pendarahan. Dia disentuh wanita pendarahan. Bukan Yesusnya yang najis, wanita pendarahan yang tahir.
Dia bertemu dengan orang kusta, menyentuh orang kusta. Bukan dia yang jadi najis, orang kustanya jadi tahir. Dan bukankah hal yang sama yang seharusnya yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Semenjak kita menerima baptisan air dan roh. Roh yang sama tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dan memiliki radiasi kekudusan. Sehingga kehadiran Anda ada sebuah radiasi yang mengubahkan orang-orang di sekitar Anda. Harusnya kayak gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita aktifkan bait Allah ini? Apakah kita mengadakan pertemuan dengan Tuhan hari demi hari? Atau pertemuan dengan Tuhan itu hanya terjadi ketika kita masuk dalam ibadah? Pertanyaan saudara. Ketika kita ada dalam ibadah seperti ini, kita bersekutu sama-sama, kita saling mengkristalkan, amin. Saling mengkristalkan itu apa? Kita tuh nanti setelah keluar dari ruangan ini, pulang ke rumah masing-masing, masuk dalam pekerjaan kita masing-masing, kita menjadi garam dan terang. Anda dan saya harus membawa pengaruh dari kerajaan Allah. Bukan kita terpengaruh dengan dunia, tapi kita yang membawa pengaruh. Tapi saya senang dengan apa yang Tuhan ngomong. Kalau bahasa Indonesia habis manis sepah dibuang, betul ya. Kalau Tuhan enggak, garam yang kehilangan asinnya enggak ada gunanya untuk dibuang, enggak cuma dibuang, diinjak saudara, bayangin. Itu Tuhan. Wah kok sadis? Enggak sadis sebenarnya. Kenapa harus diinjak? Supaya sadar, bertobat. Kembali bersekutu, saling mengkristalkan. Keluar bahwa radiasi kerajaan surga dari kehidupan saudara. Hari demi hari, libatkan Tuhan dalam segala hal. Bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Halakah berjalan dengan Tuhan. Ambil setiap keputusan dalam hidup saudara dan saya. Bukan berdasarkan apa yang perut kita mau, tapi cari di mana yang Tuhan suka. Dua hal yang berbeda. Amin saudara. Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kami rindu Tuhan. Bahwa kami ada untuk terus menyenangkan hati-Mu. Mari persiapkan, ku ingin selalu. Tuhan. Hamba mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus hari ini, kemah keintiman dalam hidup kami kembali aktif. Pertemuan pribadi dengan Tuhan dalam hidup kami itu terjadi hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri, katakan ku ingin selalu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, di mana kairosmu kau buka di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kemah keintiman itu kembali terbuka. Kau buka mata kami seperti Kau membuka mata murid-murid-Mu Tuhan. Sehingga pribadi-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Buat kami memiliki mata seseorang yang jatuh cinta dengan Engkau Tuhan. Kau nyalakan kami kembali. Kau nyalakan api kami kembali dengan cinta-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Nikmati hadirat-Mu dan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang mati, tidak ada yang kerdil. Semuanya tertanam dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna dan berbuah lebat. Dari hari ini kami mengalami perubahan paradigma dalam hidup kami. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Langsung bikin perjamuan kudus Pak. Dalam hidup kita siapkan hari ini bersama perjamuan kudus Pak. Bersamamu selalu denganmu menikmati hadirat-Mu. Biar
untuk apa yang kita kerjakan, terutama perjamuan kudus. Ini adalah puncak dari ibadah hari ini. Ketika Anda ingin melihat mujizat, ketika Anda angkat roti ini dan Anda berkatakan ini adalah tubuh dan darahmu, ini benar-benar terjadi dalam hidupmu. Permasalahan apapun yang saudara hadapi, saya mau bersaksi sebelum perjamuan kudus, anak saya yang besar, Sierra, dulu pernah kena masalah dengan kelenjar getah beningnya. Singkat cerita saudara, itu diambil di lab, di MRI dan lain sebagainya, hasilnya mengerikan semuanya. Dia sampai totol-totol merah. Itu kalau dia terus kayak gitu, otaknya error. Setelah dia tumbang, dia nggak bisa bangkit lagi. Keadaan waktu itu saya nggak punya apa-apa, saya cuma edukasi anak saya. Sierra, ini tubuh Kristus, ini darah Yesus. Kalau Sierra makan ini, apa yang terjadi? Dengan pengertian anak yang polos, dia cerita sama saya. Sierra bisa jadi Superman, Pak. Betul, saya bilang. Artinya apa? Ada DNA ilahi yang masuk dalam hidup kita. Kenapa saya selalu bilang bahwa perjamuan kudus itu adalah puncak dari sebuah ibadah? Karena ketika kita perjamuan kudus, kita mengalami persekutuan yang indah dengan Kristus. Amin saudara, kita angkat di atas kepala kita sebagai tanda bahwa kita tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan, kami angkat roti dan anggur ini di hadapan-Mu. Dan kami mau berkata, ini adalah tubuh-Mu. Ini adalah darah-Mu, darah perjanjian baru dan kekal yang terus berlaku dalam hidup kami. Ketika kami makan dan minum, DNA ilahi yang daripadamu aktif dalam hidup kami, dan darah-Mu mengalir dalam peredaran darah kami, sehingga segala sesuatu yang bukan daripadamu tidak dapat bertahan. Kami mau berkatakan, persekutuan yang indah ini, kami di dalam-Mu dan Kau dalam kami, terjadi. Kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Mari kita makan dan minum tubuh darah Yesus.